innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin innamal a'malu binniyah. Baris ketiga, halaman 3 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Wa ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin innamal a'malu binniyah. Jadi ada yang baca innamal a'malu binniyah, binniyah isim mufrad muannas. Ada yang baca innamal a'malu binniyah, binniyah jam'ul muannatsis salim. Beda. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha. Jadi hadisnya sahih tapi riwayatnya berbeda-beda. Ada yang yatazawwajuha, ada yang kihuha. Wa fi riwayatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Wa imam al-muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Bardizbah al-Bukhari al-Jufni al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim ibn al-Hujjaj ibn al-Muslim al-Hushairi an-Naisaburi fi sahihayhima al-lazaini huma asahhul kutub al-musannafati. Al-musannafah itu ismul maf'ul, kitab-kitab hadis yang disusun, yang dikarang. Jika dibaca al-musannif, pengarang. Musannif artinya pengarang, tapi al-musannaf kitab yang dikarang. Beda baris, beda makna. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi
anna bismillahirrahmanirrahim kalimatu man tahaqqaqa biha falahu jazilun nawal wa man zakaraha balagha nihayatal amal wa man lazamaha khuli'at alaihi khilaqul iqbal wa ulbisa qalbuhu khilal ittisal wa ufrida ruhuhu bishuhudil jamal wastukhlisa sirruhu bikashfil jalal fahiya kalimatun tawassala biha Nuhun alaihi salam fi zamanil qadim wa adat barakatuha alal hudhud. Hudhud itu seekor burung, burung hudhud. Ya, apakah burung ini masih ada? Masih. Timur Tengah itu masih ada burung hudhud, burung yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menjadi spionase. Apa? Spionase mata-mata. Hudhud terbang jadi menjadi mata-mata spionase, mata-mata. Ya. Jadi ya, ternyata ada seorang ratu yang berkuasa namanya Ratu Bilqis. Boleh dibaca Balqis, boleh dibaca Bilqis. Ada mikot di Mekah namanya Ja'rona. Orang Arab sebutnya Ji'rona. Kadang-kadang orang menyebutnya Ju'rona. Itu ya, Ja'rona, Ji'rona, Ja'rona. Orang kita bilang ijlis huna. Ijlis huna, anta ijlis huna, kamu duduk di sini. Orang Arab tak ngomong ijlis huna, tapi ijlis hina. Ijlis hina, sebenarnya huna. Huna di sini, hunakah di sana. Itulah orang-orang Arab kadang-kadang begitu. Tapi ada bacaan-bacaan yang kalau kita baca barisnya beda, artinya beda. Seperti yang tadi musannif, pengarang, musannaf yang dikarang. Sifat ini semua. Fakusiya tajan minas sami'il alim wa qalat Bilqis ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Falam yaqra' wa lam yaqra'ha Sulaiman illa khada'a lahu kullu syai'. Wallahu a'lam bishawab. Ajal. Hadirin sekalian jamaah yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan takrir. Saya sebutnya takrir. Apa artinya takrir? Karrara yukariru takrira, bahasa Arab. Karena aku sudah ulangi miraran berapa kali kepada karatuka miraran, aku sudah mengulang-ulang kepada takrir itu mengulang. Malam ini kita mengulang bacaan kitab Al-Majalis, kitab kajian yang sengaja kita menyelingnya setiap malam Selasa. Ada tafsir, ya, tafsir supaya kita ngerti Quran itu bagaimana. Kalau kita nggak ngaji tafsir, nanti kita menganggap SMP selesai baca Quran. Saya udah hafal, anak saya udah 3 kali hafal Quran. Dia nggak ngerti dalamnya Quran kayak gimana. Kemudian kita baca An-Nasa'i, mudah-mudahan akhlak kita ngikut akhlak Rasul. Nah sekarang kita kaji Al-Majalis As-Saniyah, majlis-majlis yang luhur, yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah. Nah ini tentang hadis yang pertama. Meskipun di kitab ini nanti jumlah hadisnya tidak cuma 40, banyak hadis-hadis penduduk. Nah setelah kitab ini diawali dengan Alhamdulillahil Qaim dahulu, wa ba'du, dan setelah itu, setelah pujian dan sholawat, pengarang kita mengangkat hadis fa inna ahsanal hadis kitabullah.
maka sesungguhnya perkataan yang paling baik, yang paling indah adalah Al-Quran. Kira-kira benar? Orang yang baca Quran satu hurufnya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu pahalanya dilipat gandakan 10 pahala. Rasul katakan la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Rasul, jika kamu membaca alif lam mim, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun. Bahkan Nabi mengatakan iza khatamal abdu al-Qur'ana, apabila seorang hamba khatam Al-Quran, seseorang khatam Al-Quran, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfaratil malaikah, maka malaikat-malaikat itu memohon ampun kepada Allah. Bahkan dikatakan istaghfar sittuna malakin inda khatmihi. Ketika ada seseorang yang khatam Quran, maka saat khatam Quran ada 60.000 malaikat yang mohon ampun buat orang tersebut. Sittuna alfa malakin. Jadi ada 60.000 malaikat yang mohon-mohon sama Allah supaya orang yang khatam Quran dosanya diampuni. Jadi makanya boleh kita bikin acara khatam Quran. Bahkan seorang sahabat, ada seorang sahabat namanya Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik itu diceritakan, karena Anasun idza khatama al-Quran jama'a ahlahu wa auladahu. Dia kumpulkan anak-anaknya. Kalau dia sudah khatam Quran, dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan keluarganya. Fada'a lahum, maka Anas bin Malik mendoakan anak-anaknya. Makanya Anas bin Malik kaya raya, anak-anaknya banyak, sukses, umurnya panjang. Kenapa? Karena salah satu kegemaran Anas bin Malik khatam Al-Quran. Makanya orang tua kita dulu kalau baca Quran selesai dikasih tanda pakai kolam atau lidi, ada kasih tanda tuh. Tanda. Orang sekarang baca Quran kagak, Quran ditandain pakai duit, nyimpen duit di Quran, supaya nggak diambil sama tuyul. Ya, akhirnya diomelin sama bininya, jangan naruh duit di Quran, taruh diceraikan, dimakan raya. Ada duit dimakan raya tuh ya. Lihat dia, nggak boleh tuh kayak begitu. Tandain, dikasih tanda sampai khatam Quran. Kalau dia sudah khatam Quran, oh nikmat. Ada doa-doa khusus khatam Quran. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qalila wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa fil jannati rafiqa wa 'ala as-sirati nuran wa minan nari sitran wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama. Dikubur Al-Quran jadi penyejuk. Pada hari kiamat ketika orang ketakutan dengan dahsyat dan goncangan hari kiamat, Al-Quran datang memberikan pertolongan. Wa fil jannati rafiq. Di surga nanti Al-Quran jadi pendamping. Wa 'ala sirati nur. Ketika orang-orang dipanggil oleh Allah meniti jembatan as-sirat, jembatan as-sirat, ya, jembatan yang jauh sepanjang mata memandang. Banyak orang yang jatuh berguguran di situ. Al-Quran datang memberikan nur. Wa minan nari sitran wa hijaba. Ketika orang-orang pada ketakutan dengan neraka yang dinyala-nyalakan oleh Allah, Al-Quran yang kita baca sitran wa hijaba, menjadi dinding dari api neraka. Bahkan ada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah, irtaki, orang-orang pada masuk surga kemudian berhenti. Ternyata surga itu bertingkat-tingkat. Inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu memiliki 100 tingkat. Ada orang begitu masuk surga sudah di situ, tapi ada orang yang ketika masuk surga sama Allah diperintahkan irtaki, terus naik.
naik ke sesurga yang tinggi, terus kata irtaqi, naik terus sampai apa? Ila akhiri ayat alladhi yaqra'una fid dunya, sampai akhir ayat yang pernah dia baca dalam dunia. Sampai di mana kita baca? Disuruh naik ke surga yang tinggi. Bisa jadi surga Firdaus. Amin. Sebab Nabi bilang kalau kamu minta surga jangan tanggung-tanggung. Salil jannati, salil jannah, al jannata Firdaus. Minta surga Firdaus. Nah, inna ahsanal hadisi kitabullah, sesungguhnya perkataan ucapan yang paling baik dan indah adalah kitab Allah. Wa khairul huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, bimbingan adalah bimbingan langsung dari Nabi. Bagaimana kita bisa dapat bimbingan dari Nabi kalau kita nggak ngaji? Seperti ini nih, yang sanadnya menyambung. Saya kasih contoh. Kenapa saya katakan sanad menyambung? Jadi kalau dakwah itu kata Ibnu Sirin, wasanadu min khususiyah hazil ummah. Sanad itu bagian terpenting dari agama. Apa tuh sanad ini sekarang nih? Saya mengajar, kan antum dengar nih. Apakah saya tiba-tiba dapat ilmu sendiri? Saya bertapa, Pak Gus Samsudin. Tiba-tiba enggak gitu. Saya punya guru. Bapak saya, 3 kakek saya, kakek saya punya guru terus. Ini yang disebut dengan sanad, ilmunya nyambung sampai kepada Rasulullah. Itu sanadnya itu. Ya. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat, yang diada-adakan. Di zaman Nabi tidak ada, kemudian di zaman sekarang dibuat-buat. Nah, kita jangan terjebak dengan istilah sebaik-baik perkara yang dibuat-buat. Artinya tidak ada di zaman Nabi. Iya, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi tunggu dulu. Tidak semuanya itu diharamkan. Jika Rasulullah pernah memberikan peluang, misalnya gini, apakah di zaman Rasul pernah bimbing sholat tarawih? Hanya tuh sama orang-orang, nggak pernah. Di zaman Nabi cuma contohkan satu riwayat 2 malam. Malam pertama bulan Ramadan Nabi sholat, yang lain sholat, yang lain sholat, yang lain sholat. Tidak satu masjid, satu imam. Di malam kedua orang semakin banyak. Nabi contohkan lagi, sholat sendiri, yang lain sholat, yang lain sholat. Malam ketiga Rasul, dalam riwayat malam keempat ada yang mengatakan malam ketiga Rasul tidak keluar sampai pintu rumah Rasulullah itu ditimpuk dengan batu kerikil yang kecil sama sahabat. Karena Rasul itu orangnya gitu, gak jahin. Waktu itu kalau udah jadi pulang, waduh, ada senyumnya gitu, kayaknya gak ada bercandanya gitu. Rasul itu jangan dipahamin kayak gitu. Rasul itu enak orangnya, ya, masih mau bercanda tapi nggak kelebihan. Makan korma sama teman-temannya, selesai makan korma, ya, bijinya dimakan nggak? Ya bijinya nggak dimakan, nggak ditelan, ditaruh di piring sama Nabi. Sayyidina Ali juga gitu, makan kurma, bijinya ditaruh di piring. Cuman Sayyidina Ali karena suka iseng sama Rasul, biji kurma yang ada di piring Ali dipindah ke piring Nabi. Biar di piring Nabi tumpukan biji kurma. Kata Ali, tumben Rasul makan kurma banyak. Mana tuh biji kurmanya numpuk. Kata Rasul, tumben juga Ali makan kurma sama biji-biji. Biji. Jadi jangan itu biasa aja gitu nikmat. Malam ketiga atau malam keempat Rasul tidak keluar sampai akhirnya tidak keluar beneran. Subuhnya sholat jamaah, selesai sholat ditanya kenapa tidak keluar malam ketiga. Kata Rasul, kalau aku keluar malam ketiga, aku khawatir terawih dianggap wajib. Terawih dianggap wajib tuh. Itu jadi amalan seperti itu. Selesai Rasulullah meninggal, umat makin banyak. Diperkirakan isna asyara alfa nafarin. Ada sekitar 12.000 orang yang masuk ke masjid di zaman Umar. Masing-masing sholat, waduh, masjid sendiri. Ingat, Rasul nggak pernah perintahkan cari imam, pimpin, nggak pernah. Tetapi sang khalifah Umar bin Khattab
akhirnya inisiatif. Bahasa sekarang itu policy juga, ambil kebijakan, tapi kebijakannya cakep, bukan kayak naikin harga BBM. Tapi kalau BBM juga nggak apa-apa ya. Kita apaan juga semuanya benar yang pemerintah kerjakan kan ya, kan gitu kan. Harga minyak goreng mahal nggak apa-apa, putus ya. Nah, Umar bin Khattab itu melihat orang banyak ini perlu ngambil kebijakan. Akhirnya Rasul nggak pernah sholat tarawih berjamaah, tapi Umar saat itu inisiatif daripada 12.000 orang di masjid sholat sendiri-sendiri, maka Sayyidina Umar angkat Ubay bin Ka'ab jadi imam pertama sholat tarawih. Jadi kita mesti tahu imam pertama sholat tarawih siapa? Ubay bin Ka'ab. Coba. Ustaz, kenapa Ubay bin Ka'ab? Iya, meskipun ini kebijakan, tapi kebijakannya juga jangan menyalahkan hukum yang dulu pernah dilakukan Rasul. Kenapa Ubay bin Ka'ab yang diangkat jadi imam pertama? Karena Sayyidina Umar dengerin nasihat Nabi, khuzul Qur'ana min arba'atin. Sahabat-sahabat, kalau mau belajar Quran, belajar dari 4 orang ini. Belajar Quran dari siapa? Kata Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Huzaifah, Mu'az bin Jabal. Jadi Ubay bin Ka'ab itu satu di antara 4 sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul sebagai guru Al-Quran untuk kalangan sahabat. Makanya imam pertama sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab adalah Ubay bin Ka'ab. Berarti Umar nggak ngikutin Nabi. Jangan gitu dulu. Karena Umar dulu pernah dengar hadis Nabi bilang, alaikum bisunnati, pegang sunnahku, pegang, ikuti sunnahku. Yang kedua, wasunnata khulafa'ir rasyidin, wasunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku, alaikum bisunnati wasunnati khulafa'ir rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin itu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi ada ulama lain mengatakan Khulafa'ur Rasyidin bukan 4 tapi 5. Siapa yang kelima? Yang kelima dilihat dari keberhasilan cara memimpinnya. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Tahu gak siapa Umar bin Abdul Aziz? Ini jadi khalifah yang sukses, jadi pemimpin yang sukses. Kalau sekarang dikasih jatah 5 tahun sukses, Masya Allah. Gak ketemu kita di zaman Umar bin Abdul Aziz bukan minta-minta. Di zaman Umar bin Abdul Aziz gak ada ketemu orang miskin di pinggir jalan. Kas negara dipakai. Kalau kita bumi dan laut, bumi, apa itu? Bumi dan air, serta kekayaan yang di dalam itu dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang dibalik, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kepuasan cukong. Udah gimana nih? Yang kaya tambah. Tapi untungnya kita bersabar ya, alhamdulillah. Kita sabar. Ya, sabar aja, sabar. Nggak boleh gugut, nggak boleh lawan pemerintah. Nanti 5 tahun baru di situ kita pakai hak kita, pilih yang memang sesuai dengan anjuran agama. Kalau sekarang nggak boleh dibuat, biar aja sampai selesai baru. Ya, kita niatin nggak mau lagi pilih. Ya, nanti begitu pemilu datang orang kasih kaos, pilih lagi, berubah lagi. Nah, itu siapa 5? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini panjang tentang Umar bin Abdul Aziz. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nih, setiap yang dibuat-buat itu bid'ah. Betul, tapi bid'ah menurut mazhab kita ada yang namanya bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Ada bid'ah. Sekarang, apakah di zaman Rasul itu ada Quran? Quran ada. Apa Rasul pernah perintahkan kumpulkan Quran?
Tidak. Jadi Quran itu ditulis sama sahabat, ketika turun ditulis. Nah, masing-masing sahabat itu ada yang megang, ada yang menyimpan, ya. Beda-beda jadinya. Ada yang pegang, kayak khobab itu pegang, ditulis, dipegang sama dia, disembunyikan supaya dengan orang kafir lihat, orang kafir lihat disiksa. Nah, yang dipegang ini yang diajarkan lembaran, diajarkan kepada siapa? Di antaranya yang diajarkan adalah Fatimah, adik daripada Umar bin Khattab. Itu ngajinya sama siapa? Sama Khobab. Khobab itu siapa? Seorang budak yang badannya itu dipanggang kayak sapi. Tahuan beriman, panggang badannya. Sampai begitu masuk Islam dan Rasulullah melihat itu belakangnya, daging belakangnya itu tidak ada. Masya Allah. Itu dia ngajar surah Toha. Ya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. 1 sampai 8 tuh dipegang sama dia. Ini yang diajarkan ke sahabat lain. Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman perlu. Akhirnya Umar nggak kepikiran. Kenapa? Karena masih kalangan sahabat-sahabat. Tapi ketika Utsman menjadi khalifah, kan Islam sudah mulai tersebar luas ke daerah-daerah yang masyarakatnya tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi, yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dan pengantar. Ini kebingungan, ya kan? Ini kalau sampai kesebar luas, akhirnya dikumpulkanlah tuh Quran tadi. Ketika dikumpulkan, orang juga masih kebingungan. Kenapa Islam tersebar udah sampai kemana? Ke Asia. Asia itu gak gunakan bahasa Arab, gak ngerti, ya kan? Akhirnya, meskipun Quran sudah ada, tapi tetap gak bisa baca. Kenapa? Karena di zaman Utsman belum ada titik. Belum ada titik, bukan baris. Saya tanya, Rasulullah pernah perintahkan gak ngasih titik? Jangankan ngasih titik, ngumpulkan aja enggak. Ayo, berarti ngasih titik bit, ngasih titik Quran bit enggak? Coba kalau kita bilang dolalah masuk neraka. Ya. Jadi jangan pernah mengatakan apa yang nggak dikerjakan Rasul itu dosa besar. Ayo bayangkan. Makanya ada bacaan-bacaan yang kalau kita baca, kadang-kadang orang membaca dengan huruf ta. Ta titiknya di mana? Ta titiknya di mana? Kadang-kadang ada ulama lain membaca dengan huruf ya, titiknya di mana? Kenapa kok bisa gitu? Karena dulu tidak punya titik, tak sama ya gak ada titiknya. Akhirnya dikasih titik sesuai dengan ahli nahwu. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Orang boleh baca amma ya'malun, amma ta'malun, amma ya'malun. Beda ya? Tapi artinya nggak menyimpang. Itu kenapa bisa ada titiknya 2 di atas, titiknya 2 di bawah? Karena dulu memang tidak bertitik, muncul ilmu nahwu. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Orang haid. Qul hiya azab fa'tazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Itu di surahnya itu di Al-Baqarah. Tapi ada juga yang baca
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهر. Bukan yathur tapi yatatohar. Kenapa? Yang satu bilang toharo yathur yathur, yang satu bilang tatoharo yatatohar. Beda nggak? Makanya kalau kita nggak ngaji gimana jadinya? Yang lucunya lagi baru hafal satu hadis bid'ah doang masuk neraka. Yang dibikirin masuk neraka guru-guru kita yang pada alim-alim, cuman gara-gara tahlil. Ya ilah ini lebih maksud itu. Nanti saya kasih tahu dalil-dalil tahlil banyak. Jadi kenapa begitu? Ya pertama memang kurang, jadi memang kurang. Ngajinya baru bab itu saja. Ada guru kita yang afdalu ma qultu ana wan nabiyuna la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia memulai dengan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana, itu hadis Nabi. Ada guru kita fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa dia mulai dari fa'lam? Karena dia mulai dari Al-Qur'an surah Muhammad. Enggak datang begitu saja. Untung nih kita masih ngaji begini nih ya, jadi masih nyambung guru-guru kita. Makanya kalau lagi baca sholawat ada tuh wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa taraji. Kita minta kita dimatikan ngikutin thariqah bapak-bapak kita. Yang dulu kan begini bapak kita ngikutin guru-guru kita. Ini pasti. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Betul kalau yang sesat itu neraka. Baik. Kemarin saya di WA sama teman saya. Dia tinggal di Mongolia. Teman SMA. Akhirnya dia mungkin mendengarkan informasi yang sama. Dikirimin saya WA surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Saya udah tahu dia mau nanya kemana arahnya. Iya, karena kan di sana kan banyak orang-orang juga yang misionarisnya kuat. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, Yahudi, wan nasara, was-sabiin, penyembah-penyembah bintang. Was-sabiin itu penyembah bintang. Ya. Itu disebutnya sama orang beriman juga. Jadi semua agama sama menurut itu. Dari ayat ini memang bisa kejebak kalau kita nggak belajar tafsir. Bisa nggak? Innal ladzina amanu, orang beriman sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang Nasrani. Jadi semua agama sama. Saya bilang, ini baca ayat yang lain. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Benar, fa in amanu, jika mereka yang pada beriman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi, beriman seperti iman engkau ya Muhammad. Meskipun dia mengaku beriman, tapi kalau imannya tidak seperti iman Nabi Muhammad, ya beda. Jadi makanya jangan hanya baca Quran, nanti kita nganggapnya wah ini dalil. Enggak, karena di Quran itu ada nasih wal mansukh, ada ayat yang masih kita baca padahal hukumnya itu sudah hapus. Ayatnya masih ada, dibaca dapat pahala, tapi hukumnya sudah tidak diberlakukan. Jadi makanya jangan sembarangan dibaca terjemahan. Mana contohnya tentang wasiat sebelum meninggal?
Misalnya ada ayat yang bunyi gini, saya tanya nanti wajib apa enggak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti puasa wajib. Bunyinya apa? Kutiba alaikumus, diwajibkan kepada kamu puasa. Nanti di rumah buka Al-Baqarah 180. Coba dibuka Pak Haji. Ayatnya sama. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum, berarti wajib kan? Diwajibkan wasiat. Padahal ayat ini sudah dimansukh. Ayatnya ada, tapi secara hukum sudah diganti dengan surah An-Nisa ayat 11. Ini namanya An-Nasikh wal Mansukh. Apa ayat pengganti hukumnya? Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazzil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus fa in kana ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana 'aliman hakima. Itu yang kalau tadi ayatnya masih ada, jika dibaca dapat pahala, tetapi hukumnya nggak boleh lagi diberlakukan. Nggak ada lagi wasiat berapa dapat ibu kita, nggak boleh lagi kita memberikan ibu dapat sekian, bapak dapat sekian, nggak boleh, karena hukum warisnya sudah diturunkan dalam An-Nisa. Detail, ibu dapat sekian, bapak dapat sekian, anak dapat sekian. Kalau pun mau bagi, namanya hibah. Hibah pun tidak boleh lebih dari 1/3 harta orang yang meninggal. Kenapa jadi ngomong begini? Ini Quran ini. Bayangin kalau kita selesai ngaji begitu aja, enggak. Allah Akbar, ini dalam Quran ini nanti kita makin tahu bahwa luar biasanya Al-Quran, hadis-hadis kita. Ya, sampai profesor ahli tulang ditanya, "Dok, profesor, apa penelitian Anda yang terakhir?" Dia bilang, "Setelah saya kaji, di kepala kita ada sekian sendi sampai mata kaki kita sekian. Terus ada berapa persendian? 360. Kata Nabi, kalau kita sholat duha, berarti kita sedang bersedekah dengan berapa? Situna wa thalathu mi'ati mafasil." Kata Nabi dulu sebelum ini profesor lahir, 14 abad yang lalu, kalau kita duha, berarti kita sedang bersedekah dengan 360 persendian kita. Siapa yang bilang 360 persendian? Profesor Nabi. Allah. Lanjutannya udah isya. Wallahu a'lam bishawab.